Jadi mengalirkan energi ke diri kita itu dengan sadar napas gitu ya. Iya, otomatis selama kita masih bernafas, sebenarnya di sebalik nafas ada getaran-getaran murni, getaran-getaran ilahi. Ya contohnya itu tadi, masuk kosong tapi kosong isi. Menyadari cahaya cinta energi ilahi memenuhi Allah, getaran-getarannya mengalir. Mana mungkin kita bisa mengalirkan kasihnya kalau kita masih kurang kasih. Jadi diri ini dulu. Jadi mengalirkan energi ke diri kita itu dengan sadar napas gitu ya. Iya, otomatis selama kita masih bernafas, sebenarnya di sebalik nafas ada getaran-getaran murni, getaran-getaran ilahi. Ya contohnya itu tadi, masuk kosong tapi kosong isi. Menyadari cahaya cinta energi ilahi memenuhi Allah, getaran-getarannya mengalir. Iya paham Mas Is. Kasih. Jadi isi setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Masuk terpenuhi, keluar mengaliri. Masuk terpenuhi, keluar mengaliri. Intinya di kesadarannya. Gak harus dengan sebutan, gak harus dengan bacaan, asal sudah berkesadaran, masuk dan keluar itu otomatis. Sehingga kemanapun dimanapun akan memancarkan energi, kalau zaman sekarang disebut dengan energi kesolehan. Dekatlah orang-orang soleh kan, ke vibrasi energi kesolehannya. Yaitu karena setiap tarikan dan hembusan nafasnya penuh dengan kesadaran, isi mengalir, tapi sadar Allah. Dia yang memenuhi, dia yang mengalirkan. Dia yang mengasihi, dia yang mengalirkan kasih. Asik kan? Sehingga setiap tarikan dan hembusan nafas penuh dengan kasih. Masuk kasih menerima, keluar kasih. Katanya terima kasih. Masuk menerima kepenuhan energinya, keluar mengasihi. Itu terjadi di setiap tarikan dan hembusan nafas setiap saat. Yang penting disadari, sehingga dimanapun kapanpun memancarkan getaran-getaran energi ilahi. Dan itu harus dipraktekkan secara nyata. Ya seperti meditasi tadi. Biasanya kayak gitu kan Bapak Ibu? Biasanya kayak gitu kalau sendiri kok. Scroll HP Mas. Waduh. Scroll HP cuma nyari pengetahuan IPS. Aduh, praktek enggak, IPS-nya kebanyakan. Bismillah berubah. Aduh. Makanya kalau mau belajar jati diri sebenarnya kurangi HP tentang informasi keilahian, tapi mulai praktek menuju kepada keilahian yang di dalam diri. Toh juga yang Bapak Ibu dengar dari luar sebenarnya sudah ada di dalam diri kok. Tinggal bersihkan saja hatinya. Mohon maaf Mas, misalkan ada saudara yang curhat kayak gitu, banyak permasalahan gitu, terus misalkan disarankan untuk sadar nafas atau apa, pikir nafas gitu, gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau yang belum mengenal sama sekali tentang hakikat gitu. Yo nggak usah dihakikatkan dulu. Logis saja dulu dengan kelogisan. Gitu ya. Lah, untuk melogiskan gimana? Coba lihat orang biasanya yang demam panggung, orang yang sedang grogi, kenapa rata-rata itu tarik nafas, hembuskan langsung rileks. Lah kan kayak gitu logis. Dan itu diterapkan di alam nyata kok. Jangan langsung hakikat nafas adalah hidup, yo langsung ditolak. Iya benar. Makanya menyampaikan itu sesuai dengan wadahnya.
langsung dihantam hakikat ya koleng, keleng-keleng kayak gini. Apa itu ajaran apa gitu, step by step dong. Bisa taruh. Iya, ntar yo jadi perdebatan. Padahal belajar kesejatian itu adalah menghindari perdebatan. Bukan semakin paham kesejatian semakin rajin berdebat, tidak. Mas Is, kalau waktu hening itu waktunya harus sama. Misal sekarang jam 3 subuh, besok jam 3 subuh lagi, Iya, atau bisa beda? yang bagus itu di waktu yang sama, kedisiplinan waktu, kedisiplinan jiwa. Makanya subuh ya di jam subuh, duhur ya di jam duhur. Apa bisa sholat duhur di jam isya? Kan beda cerita. Kecuali kalau apa itu tadi kepepet, diganti maksudnya ya dibarengkan gitu. Jadi harus mempunyai kedisiplinan waktu. Oh Lah. iya Mas. Di sini untuk yang mau merubah mental, merubah jiwa, bangun pagi, praktekkan meditasi di pagi hari di surat Al-Muzammil, biar jiwanya terisi, yang tidak percaya diri, yang penakut, yang mentalnya minderan, mentalnya keblok dan sebagainya, yang untuk biar gampang tercerahkan dan sebagainya, bangun pagi rutin praktek. Kuncinya di bangun pagi itu. Yang lain masih pada tidur, bangun. Masih ngantuk, mandi, duduk hening, baca Quran, sholat, zikir, terserahlah. Intinya rutin kan itu. Udah rasakan saja sendiri. Nanti kan jadi saya yang ngaji kepada Bapak Ibu. Soalnya kan bahasanya sekarang keren-keren semua. Saya sendiri yang ditanya yo bingung, Mas, gimana cara untuk merasakan Tuhan? Waduh, apa lagi ini maknanya? Saya sekarang banyak perpustakaan kata-kata itu karena dari pertanyaan-pertanyaan bahasa keren. Mas, self love itu apa, Mas? Self healing itu apa? Ayo saya self healingnya sih kayak apa ya? Self love sih kayak apa ya? Yang apa aja standing apa itu katanya, ada juga itu katanya standing itu apa itu, apa lagi itu pertanyaan. Tapi akhirnya sini jadi banyak dengan kata-kata keren. Tapi untuk membahasa keren susah Bapak Ibu, karena lebih nyaman dengan bahasa yang saya pahami sendiri gitu loh. Ya kayak gini. Bahasa sendiri. Iya. Dengan bahasa sendiri. Karena hakikat bahasa Arab itu adalah bahasa kejujuran, biarpun dengan bahasa sendiri, tapi di saat ini adalah jujur. Lah ini bahasa Arab, hakikat. Kadang-kadang saya bingung sama pertanyaan yang pada akhirnya intinya sebenarnya tanyanya cuma A gitu. Cuman karena saya nggak paham pertanyaannya, apa sih maksudnya ini ya. Jadi orang yang tanya saya tanyakan lagi, coba jelaskan lagi lebih detail. Ini ranahnya kemana? Bahasa ini. Oh ya, udah mudeng. Ternyata intinya cara nyeruput kopi. Padahal menyampaikan itu harus dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami. Tapi kalau perkara yang di luar negeri, orang Inggris mendengarkan suara saya sana nggak paham, ya itu udah udah sunatullah, bahasanya bahasa Inggris di sana. Tapi ini di Malaysia bisa mengikuti ya, semua yang di Malaysia ini dengan bahasa seperti ini bisa mengikuti. Bisa Mas. Bisa. Soalnya kan ada perbedaan gitu loh dalam logatnya. Jadi intinya praktek. Yang Bapak Ibu cari entah itu pencerahan, yang Bapak Ibu cari entah itu kesehatan, ketenangan, keharmonisan, kesadaran, semua ada di dalam diri, tinggal bersihkan hijab-hijabnya. Sering-sering hening menyendiri.
Bahasa kerennya adalah holwat. Saya ditanya holwat juga bingung. Mas, cara holwat gimana? Holwat siapa? Saya gitu. Oh, ternyata mengheningkan cipta dari hutan pikiran ini, dari gemuruhnya ombak di dalam dada. Mas, kalau saya dulu itu sebelum kenal hakikat itu kan istiqomah baca Yasin, Waqiah kayak gitu. Terus semenjak itu apalagi kenal sama orang-orang yang katanya nggak usah bersyariat itu jadi buyar semua, itu baiknya gimana, Mas? Yuk baca lagi. Saya kasih tahu, Habibie tahu Habibie? Haji Habibie tahu? Enggak. Haji Habibie itu yang membuat pesawat di Indonesia, itu insinyur apa itu Oh ya? iya Pak Presiden. Iya. Di Jerman. Iya Mas. Itu mempunyai pengalaman, beliau kan di Indonesia orang cerdas nih. Ternyata di universitasnya sana hanya menjadi juara 3 dalam ranking. Akhirnya bertanya kepada yang juara 1, juara 2. Dan ternyata yang juara 1, juara 2 ini orang Yahudi. Ternyata amalannya apa orang Yahudi? Bangun malam baca Quran secara berlahan. Dan kalimat ini atau perintah ini ada di surat Al-Muzammil, baca sendiri dari ayat 1 sampai ayat 7. Bangun malam membaca Quran, biarpun nggak tahu maknanya, baca secara berlahan. Kecerdasannya dengan sendirinya itu nanti akan hadir. Hijab-hijabnya itu akan bermunculan. Akan terbersihkan. Makanya berarti bacanya secara perlahan, nggak yang biasanya kan kejar target gitu. ya enggak, biasanya Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim amin. Enggak. Jadi bacanya Yasin wal Qur'anil hakim, dihayati. Ketika Bapak Ibu membaca dengan berlahan, Bapak Ibu lama-lama menyadari getaran. Duh, ketika menyadari getaran, lama-lama menyadari siapa yang menggetarkan. Ketika membacanya, lama-lama menyadari siapa yang menggetarkan, menjadi penyaksi atas getaran suara. Makanya wiridan itu nggak usah ngejar target, baca Quran nggak usah ngejar target, pelan-pelan saja. Makanya di surat Yasin kan, di surat lain kan ada Nabi Muhammad disuruh untuk memelankan bacaannya, karena semua akan terpahamkan dari dalam dadanya, yaitu menjadi penyaksi atas getaran. Jangan engkau membaca ayat Quran dengan terburu-buru untuk biar cepat paham, tapi pelankanlah, pelan-pelan. Makanya Allah, ya Allah. Biasanya kan Allah. Pelan kan? Allah. Baca Quran ya Yasin wal Qur'anil hakim. Pelan-pelan. Pelankan suaranya, pelankan bacaannya. Udah praktekkan itu saja. Bangun pagi baca Quran Al-Waqiah atau Yasin secara berlahan. Baik, Mas. Rasakan sendiri. Monggo. Apa